Halo, selamat datang di bahasan kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih kalau kurikulum sekolah itu sebenarnya mirip banget sama cermin? Ya, cermin yang mantulin kondisi politik dan visi negara tentang sosok warga negara ideal. Nah, hari ini kita bakal ngebedah gimana Indonesia ngebentuk pola pikir masyarakatnya lewat evolusi panjang kurikulum pendidikan kewarganegaraan dari masa ke masa. Tapi sebelum kita mulai, coba deh ingat-ingat zaman sekolah dulu. Pelajaran kewarganegaraan Anda namanya apa? PMP? PPKN? PKN? Atau Pendidikan Pancasila? Singkatan ini tuh bukan cuma sekedar nama loh. Dari singkatan aja kita udah bisa nebak Anda dari generasi mana. Dan yang lebih penting, ini ngasih tahu kita secara persis apa sih target pendidikan di era tersebut. Tiap perubahan nama bawa misi besar yang beda-beda dari negara. Oke, ini peta perjalanan kita. Kita bakal ngerangkum 80 tahun sejarah ini ke dalam 4 era. Awal mula pengetahuan kenegaraan, era pendidikan moral Pancasila, transisi demokrasi dan kompetensi, sampai akhirnya di era karakter pelajar Pancasila. Yuk, langsung aja. Bagian pertama, awal mula pengetahuan kenegaraan. Kita putar waktu ke masa awal kemerdekaan. Bayangin aja, saat itu tantangannya bukan ngajarin teori politik yang rumit, tapi murni ngenalin konsep paling basic tentang negara ke anak-anak muda di republik yang baru lahir ini. Di tahun 46, 57, sampai 61, materi ini bahkan belum berdiri jadi pelajaran khusus. Anak SD cuma belajar pengetahuan umum, sementara SMP dan SMA belajar tata negara. Semuanya sangat mendasar. Nah, baru deh di tahun 1968, setelah ada dinamika politik yang besar, pelajaran ini resmi muncul di SD dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan. Isinya nyakup sejarah Indonesia, geografi, dan UUD 1945. Tujuannya satu, ngebangun jiwa nasionalisme. Evolusi terus berlanjut nih. Di kurikulum PSPS tahun 1973, pelajarannya berkembang dan diintegrasikan ke dalam IPS, atau Ilmu Pengetahuan Sosial, lewat studi sosial terpadu. Di titik ini, unsur-unsur civics dan hukum mulai dimasukin dengan jauh lebih terstruktur ke dalam pembelajaran. Sekarang, kita masuk ke bagian 2, era pendidikan moral Pancasila. Nah, yang menarik di pertengahan tahun 70-an ini adalah adanya pergeseran filosofis yang gede banget. Pendekatan pemerintah berubah drastis. Di kurikulum 1975, namanya diganti jadi Pendidikan Moral Pancasila, yang sangat ikonik dengan sebutan PMP. Tujuannya bergeser dari yang tadinya cuma ngenalin, sekarang secara aktif nanamin nilai-nilai moral. Fokus utamanya itu lewat P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Targetnya jelas, ngebentuk warga negara yang bermoral Pancasila. Tapi coba kita bandingin pendekatannya. Di tahun 75, belajarnya tuh benar-benar fokus ke hafalan butir-butir P4. Nah, di tahun 1984, namanya masih PMP, tapi cara belajarnya diubah, jauh lebih aktif pakai metode CBSA, atau cara belajar siswa aktif. Ini terobosan banget. Siswa nggak lagi disuruh sekedar ngafal layaknya robot, tapi mereka diajak buat benar-benar memahami nilai-nilai tersebut secara langsung. Lanjut, kita masuk ke era ketiga, transisi demokrasi dan kompetensi. Seiring masuknya kita ke tahun 90-an dan 2000-an, masyarakat makin modern dan demokratis. Kurikulum juga harus ngikutin zaman kan? Di kurikulum 1994, namanya balik jadi PPKN, yang lebih nekenin pemahaman praktis soal hak dan kewajiban warga negara. 10 tahun kemudian, lewat kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, namanya berubah jadi PKN, dengan fokus ke pencapaian kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Terus di tahun 2006 lewat KTSP, ada pergeseran menarik nih. Sekolah dikasih otonomi buat nyusun pembelajaran yang pas sama kebutuhan siswanya sendiri, selama masih berpedoman pada standar nasional. Dan ini membawa kita ke bagian keempat, era karakter pelajar Pancasila. Di era yang serba modern ini, tantangannya butuh pendekatan yang jauh lebih holistik buat ngebangun karakter anak. Di kurikulum 2013, nama PPKN kembali dipakai, tapi fokusnya jauh lebih luas. Ada penekanan yang kuat banget di penguatan karakter, demokrasi, dan nasionalisme. Dan yang paling ditekankan adalah penerapannya. Siswa dituntut nggak cuma mengerti Pancasila di atas kertas, tapi benar-benar diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi, poin krusialnya ada di transisi ke kurikulum merdeka. Pelajarannya ganti nama jadi Pendidikan Pancasila. Dan kali ini, fokusnya 100% ke arah pengembangan profil karakter komprehensif buat ngejawab tantangan masa depan yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila.
Kalau kita rinci, ada 6 ciri khas dari profil pelajar Pancasila ini. Beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini pergeseran paradigma yang luar biasa. Coba lihat penekanan di bernalar kritis dan berkebinekaan global. Ini nunjukin visi kalau warga negara yang ideal sekarang itu bukan cuma yang patuh dan hafal aturan, tapi mereka yang bisa mikir kritis, mandiri, dan bisa adaptasi sama dunia global tanpa kehilangan identitas aslinya. Kalau ditarik benang merahnya, kurikulum PKN di Indonesia ini udah jauh banget berevolusi. Dari yang awalnya cuma ngajarin pengetahuan dasar kenegaraan, berubah jadi pendidikan moral, kompetensi demokrasi, sampai sekarang berupaya ngebentuk profil pelajar Pancasila. Evolusi panjang ini adalah bukti harapan besar bangsa ke generasi penerusnya agar jadi warga negara yang cerdas, aktif, dan bertanggung jawab. Tapi, dengan semua bongkar pasang kurikulum selama puluhan tahun ini, satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng. Sudahkah kita benar-benar mencapainya? Terima kasih banyak udah ngikutin bahasan kita kali ini, semoga jadi bahan pemikiran yang menarik buat Anda.